وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kaum muslimin, akhwatal iman, rahimakumullah. Puji dan syukur kita munajatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, melanjutkan pembahasan kajian kitab Abwab Mukhtasarah fil Aqidah. Pada bab sebelumnya kita telah mengenengahkan bab yang keempat yang membahas terkait dengan al-ibadah. Setelah kita mengetahui bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah, maka segala aktivitas yang dilakukan oleh seorang mukmin, baik zahir maupun batin, selama hal itu adalah hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, maka itu adalah ibadah. Berarti ketika seorang mukmin di dalam kehidupannya melakukan aktivitas baik perkataan ataupun perbuatan, selama hal itu adalah hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, berarti dia telah merealisasikan tujuan penciptaannya di atas muka bumi. Makanya para ulama menyebutkan di dalam sebuah ungkapan, adatu ahlil iman ibadah wa ibadatu ahlil ghaflati adah. Ini sebuah ungkapan yang kembali kepada pokok pondasi dari setiap apa yang dilakukan oleh seorang mukmin, di mana apapun yang kita lakukan dan kita jalankan haruslah berdiri di atas dua pondasi atau dua pilar. Yang pertama adalah al-ikhlas, dan yang kedua adalah mutaba'atir rasul, mengikuti tuntunan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika rutinitas dan aktivitas kita, ikhwatal iman, berada di atas dua pondasi ini, maka itu akan dinilai ibadah oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya dikatakan adatu ahlil iman ibadah. Rutinitas aktivitas orang-orang yang beriman itu akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama rutinitas dan aktivitasnya tersebut berdiri di atas dua pondasi ini. Kita ambil contoh ikhwatal iman. Sebuah rutinitas yang mau tidak mau
kita akan menjalankannya dan selalu melakukannya. Seperti misalnya setelah kajian ini insyaallah ta'ala, lalu kemudian kita salat Isya berjamaah, sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, maka saat kita keluar, dan ini adalah rutinitas yang nanti pun akan kita jalankan dan kita lakukan, maka ikhwatal iman, ketika kita menuruni tangga, lalu kemudian ada rutinitas kita di mana kita akan menuju ke tempat tadi kita meletakkan alas kaki kita. Ini sebuah rutinitas yang mau tidak mau kita akan memakai kedua alas kaki kita, sepatu kita, sendal kita. Maka ketika kita melakukan itu, mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan di dalam sunnah Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai untuk mendahulukan yang kanan. Fi tana'ulihi, ketika Nabi mengenakan sendalnya. Kita pernah mendengar hadis ini, dan itu adalah tuntunan dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita jalankan aktivitas kita tadi dengan niat mutaba'ah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tuntunan dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka rutinitas kita tadi akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak mengiringi rutinitas dan aktivitas kita tersebut dengan ilmu dan pengetahuan akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan niat menauladani serta mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan tidak dinilai sebagai ibadah. Padahal ikhwatal iman, ketika di antara dua orang, si A dan si B, sama-sama akan melakukan rutinitas itu, tapi yang pertama dia mengetahui dan meyakini akan tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia niatkan itu untuk menauladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan berbeda nilainya dengan si B yang ketika dia melakukan rutinitas itu dia tidak meniatkan seperti apa yang diniatkan oleh si A. Maka inilah yang dikatakan oleh para ulama, apapun rutinitas kita, al-adah, kebiasaan kita sebagai seorang mukmin yang berangkat dengan dia menjalankan kehidupannya ini adalah karena Allah, sesuai dengan apa yang dia ikrarkan di setiap salatnya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, seperti yang telah kita uraikan pada pembahasan sebelumnya. Lalu dia iringi dengan mengikuti apa yang telah dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka rutinitasnya tadi, adah, kebiasaannya itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ikhwatal iman, para ulama kemudian mengatakan wa ibadatu ahlil ghaflah, ibadah yang dilakukan oleh seseorang tapi tidak menghadirkan hatinya, di mana dia dinamakan dalam ungkapan bahasa Arabnya disebutkan dengan al-ghaflah, lalai. Tidak berangkat dari dasar keimanan, tidak berangkat dari dasar ingin menauladani dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal dia beribadah. Maka ketika hilang darinya dua pondasi ini ikhwatal iman, ketika hilang darinya dua pondasi ini, kendati pun yang dia lakukan itu adalah ibadah, salat misalnya, puasa misalnya, tapi itu hanya akan bernilai sebuah rutinitas belaka yang tidak bernilai kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ambil ungkapan yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan seorang yang melaksanakan ibadah, seorang yang berpuasa misalnya, ketika hilang darinya dua pondasi ini, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kam min shaimin, kata Nabi. Betapa banyak orang-orang yang shaim, yang berpuasa. Nabi tidak mengingkari di mana dia berpuasa.
Dia menahan haus dan lapar. Dia menahan hal-hal yang membatalkan puasanya. Tapi apa kata Nabi SAW? Laisa lahu min siyamihi, akan tetapi dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut, kata Nabi SAW, illal ju'i wal 'atashi, selain daripada menahan rasa haus dan lapar saja. Tidak bernilai ibadah, tidak bernilai pahala, dan tidak berbuah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwatal iman, inilah yang dikatakan oleh para ulama dalam ungkapan tadi. Adatu ahlil iman, kendati pun itu hanya sebuah kebiasaan rutinitas, tapi ketika kita lakukan itu berdiri di atas dua pilar dan dua pondasi utama ini, maka itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogianya inilah yang harusnya terjadi pada setiap rutinitas dan aktivitas kita, baik yang zahir ataupun yang batin, karena dengan itu berarti kita telah merealisasikan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Ikhwatal iman, melangkah kita kepada bab berikutnya, yaitu bab yang kelima dalam pembahasan anwa'ut tauhid ats-tsalatsah. Anwa'ut tauhid tsalatsah, yaitu pembagian tauhid yang tiga, di mana para ulama berdasarkan dalil-dalil di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama membagi tauhid itu menjadi tiga bagian. Sekali lagi, berdasarkan dalil-dalil di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, para ulama membagi tauhid itu menjadi tiga bagian. Hal ini ikhwatal iman, banyak orang yang menyanggah pembagian ini, bahkan mengeluarkan statement yang pedas terhadap pembagian tauhid kepada tiga bagian ini, dengan berbagai hujatan terkait pembagian tauhid ini. Dan apapun itu ikhwatal iman, termasuk diantaranya dikatakan bahwasanya pembagian tauhid kepada tiga bagian ini adalah sesuatu yang muhdats. Sampai ada yang mengatakan demikian. Bahkan lebih parah daripada itu, ada yang mengungkapkan dan mengatakan kalau tauhid kita bagi menjadi tiga bagian, maka ini sama saja dengan keyakinan trinitas yang ada pada umat Nasara. Dan banyak lagi ikhwatal iman hujatan-hujatan terhadap pembahasan tiga macam tauhid yang dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitabnya. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya pembagian ini itu tidak dikenal dari zaman para salaf. Justru pembagian ini itu muncul dari pemikiran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan masih banyak lagi ikhwatal iman, seperti yang tadi kita katakan, hujatan-hujatan terkait dengan pembahasan ini. Dan apapun itu, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala telah membantah itu dalam sebuah bukunya yang berjudul Al-Qaulus Sadid fi Raddi ala man ankara taqsimat tauhid, karangan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Dan buku Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad ini diberi muqaddimah dan taqrir, rekomendasi oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Di dalam kitab ini Syekh Abdul Razak mengupas satu demi satu hujatan dan bantahan serta tudingan terhadap pembagian tauhid yang tiga ini.
Makanya beliau memberi judul kitabnya Al-Qaulus Sadid, yang artinya kalau kita terjemahkan secara bebasnya, Al-Qaulus Sadid artinya jawaban yang benar. Ya. Al-Qaul perkataan, As-Sadid yang benar. Firraddi dalam membantah man angkara taqsimat tauhid, yaitu orang yang mengingkari pembagian tauhid. Dikupas satu persatu oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, dan beliau bantah setiap paragraf demi paragraf yang ditulis di dalam kitab bantahan terhadap pembagian kitab tauhid ini. Wallahu ta'ala alam. Saya tidak tahu apakah kitab Syekh Abdul Razak ini Al-Qaulus Sadid fi raddi ala man ankara taqsimat tauhid, apakah sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau belum, saya enggak tahu. Tapi yang jelas ada kitabnya, apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, dan kitab ini diberi muqaddimah kata pengantar oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Maka ikhwatal iman, kembali kita ke pokok bahasan kita, bahwasanya tauhid terbagi kepada 3 bagian. Dan pembagian ini sekali lagi bukanlah sesuatu yang muhdats, bukanlah sesuatu yang diada-adakan di zaman belakangan. Tapi ini berdasarkan dalil-dalil di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 3 macam tauhid ini. Maka tauhid ini terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama dinamakan dengan tauhidur rububiyah, dinamakan dengan tauhid ar-rububiyah. Yang kedua dinamakan dengan tauhid al-uluhiyah. Sedangkan yang ketiga dinamakan dengan tauhid al-asma' was sifat. Ikhwatal iman, pengertian daripada tauhid dari asal bahasanya wahada yuwahhidu tauhidan, maka ini artinya adalah mengesakan. Wahada dari kata-kata wahid yang bermakna satu, maksudnya adalah mengesakan. Sehingga ketika kita mengatakan tauhid, ini maksudnya adalah keyakinan kita, ucapan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala esa. Laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa ta'ala esa. Makanya kita mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada yang berhak diibadati selain daripada Allah Azza wa Jalla yang esa. Satu, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Maka ikhwatal iman, kita berkewajiban meyakini keesaan Allah Azza wa Jalla di dalam 3 hal ini. Meyakini keesaan Allah di dalam rububiyahnya, yaitu pengertiannya mengesakan Allah Azza wa Jalla di dalam segala perbuatan Allah. Ketika kita mengatakan Allah menciptakan, ini yang dibuat oleh Allah, yaitu di mana Allah menciptakan perbuatan Allah. Maka dalam mencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala wahdahu esa, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah.
Sebagaimana kita juga mengatakan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan. Maka ini perbuatan yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla ketika Allah menghidupkan makhluknya. Allah esa di dalam perbuatan itu, wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Maka apapun ikhwatal iman, segala perbuatan Allah Azza wa Jalla, kita wajib meyakini bahwasanya hanya Allah yang melakukan itu. Wahdahu la syarikalah, hanya Allah satu-satunya yang melakukan hal itu, tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah menyembuhkan, Allah memberi rezeki. Apapun perbuatan Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala esa, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman, tauhid rububiyah ini nyaris tidak ada yang mengingkarinya. Keyakinan bahwasanya Allah esa di dalam perbuatannya ini bahkan juga diyakini oleh orang-orang musyrik Quraisy. Di dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Apa kata Allah menceritakan orang-orang musyrik Quraisy? Wala in sa'altahum, wahai Muhammad, kata Allah, jika engkau tanyakan kepada mereka, yaitu orang Quraisy ini, orang-orang musyrikin ini, man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka? Kendati pun mereka mengibadati berhala Lata, Uzza, Manna, maka mereka ikhwatal iman tidak meyakini bahwasanya Lata, berhala yang mereka beri nama itu Lata, Uzza, Manna, mereka tidak meyakini berhala-berhala ini yang menciptakan mereka. Mereka sangat tahu persis. Dan ini yang dikatakan oleh Allah, coba tanyakan kepada mereka, man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka? La yaqulunallah, pasti mereka menjawab bahwasanya yang menciptakan mereka adalah Allah. Makanya ikhwatal iman, ada beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan seperti ini, yang kalau kita tanyakan kepada mereka, orang-orang yang mengibadati berhala tersebut, terutama masyarakat jahiliyah dahulu, mereka sangat yakin bahwasanya Allah lah yang menciptakan mereka. Allah lah yang memberikan keselamatan kepada mereka. Allah lah yang akan menyelamatkan mereka. Makanya ikhwatal iman, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, wa idza rakibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Dan ini terbukti dalam perbuatan mereka, di mana ketika mereka berada di atas kapal di tengah lautan, diterjang ombak, dihempas badai, mereka ketakutan. Maka pada waktu seperti kondisi ini, kata Allah di dalam Al-Quran, Allah mengatakan, da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka itu ketika itu, saat mereka terjepit, saat mereka ketakutan, mereka tahu
bahwasanya tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka saat itu kecuali Allah. Makanya Allah mengatakan da'awullah. Pada kondisi itu mereka akan berdoa kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas. Padahal dalam perjalanan mereka itu mereka membawa serta berhala-berhala mereka, Lata, Uzza, Manna. Makanya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, sesungguhnya hati mereka tidak mengingkari. Hati mereka meyakini dan mengakui bahwasanya hanya Allah yang menciptakan mereka, hanya Allah yang menyelamatkan mereka, hanya Allah yang memberikan kehidupan kepada mereka. Tetapi sayang ikhwatal iman, ketika mereka dirundung musibah, ketika mereka dirundung kecemasan, pada saat itu mereka sadar. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala lanjutan daripada ayat itu? Falamma najau ilal barri idahum musyrikun. Tapi kalau mereka telah selamat sampai ke daratan, mereka kembali berbuat kesyirikan. Mereka kembali mengagungkan, menyembah berhala-berhala yang mereka agungkan. Makanya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, para ulama ketika menjelaskan tentang tauhid rububiyah ini menyebutkan pada dasarnya hampir tidak ada orang yang mengingkari tauhid rububiyah, illa kecuali hanya segelintir orang yang memang mereka tidak percaya akan kebesaran Allah sang pencipta. Seperti orang-orang yang mengklaim diri mereka sebagai orang-orang yang tidak bertuhan, komunis. Namun orang-orang musyrik seperti orang-orang Quraisy dahulu di zaman jahiliyah, seperti yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an, mereka sangat meyakini. Dan apa yang mereka yakini itu terbukti di saat posisi mereka terjepit. Makanya mereka berdoa, memohon, meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, bagian yang kedua yaitu tauhid al-uluhiyah. Kalau tadi tauhid rububiyah, mengesahkan Allah di dalam perbuatan Allah. Allah menciptakan, Allah memberi rezeki, Allah menghidupkan. Kalau uluhiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan kita hamba. Ketika kita sebagai seorang hamba menyembah Allah, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, la syarikalah. Ketika kita hamba berbuat, memohon, meminta kepada Allah, berdoa, maka minta dan berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla wahdahu la syarikalah. Apapun perbuatan kita, maka kita mesti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap perbuatan kita. Dalam pengagungan kita kepada Allah, ketaatan yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka lakukan ketaatan dan ibadah-ibadah baik yang zahir ataupun yang batin tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, la syarikalah. Maka inilah yang dinamakan dengan tauhid uluhiyah. Ini yang kita nyatakan di dalam kalimat tauhid yang kita ucapkan dalam syahadat kita, la ilaha illallah, di mana kita meyakini tidak ada yang berhak untuk kita ibadati dan tidak ada yang berhak untuk kita sembah.
dalam kita melakukan ketaatan dan ibadah, illallah, kecuali hanya Allah. Ikhwatal iman, antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah ini memiliki hubungan yang erat. Kenapa hanya Allah yang kita ibadati? Karena hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, menghidupkan kita, memberi kita rezeki. Makanya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang kita ibadati. Jika ada ikhwatal iman selain Allah yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, apapun perbuatan Allah yang tadi kita katakan, Allah wahidun fi rububiyatihi, hanya Allah yang melakukan itu. Maka apabila ada selain Allah yang melakukan itu, artinya dia juga berhak untuk diibadati. Tapi karena tidak ada, maka tidak ada selain Allah yang berhak untuk diibadati. Itulah kaitan rububiyah dengan uluhiyah. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Makanya berawal dari keyakinan kita pada tauhid rububiyah, di mana tidak ada selain Allah yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan. Dalam segala perbuatan Allah Azza wa Jalla ini, hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya, la syarikalah, dan tidak ada sekutu bagi Allah. Maka kita pun berkewajiban hanya beribadah kepadanya, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, la syarikalah, yang mana tidak ada sekutu baginya dalam beribadah. Dan inilah yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, wa annal masajida lillah, bahwasanya tidak ada tempat untuk kita sujud kecuali hanya sujud kepada Allah. Dan dalam hadisnya, nilai-nilai tauhid ini yang ditanamkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, bahwasanya Nabi SAW mengatakan kepadanya, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau memohon, meminta, apabila engkau berdoa, berdoalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan jika engkau memohon, meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Nah, ikhwatal iman, inilah hubungan dan kaitannya. Karena tidak mungkin sesuatu yang tidak menciptakan, yang tidak menghidupkan, yang tidak sebutkan semua apa yang dilakukan dibuat oleh Allah Azza wa Jalla, di mana Allah Esa di dalam perbuatannya itu, maka tidak mungkin yang tidak melakukan itu diibadati, dan tidak pantas, tidak layak. Maka ketika hanya Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, dan segala apa yang dibuat oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah lah yang layak dan pantas untuk disembah. Sebagaimana ikhwatal iman, seperti dikisahkan di saat Islamnya dan berimannya Abu Talhah. Ketika Abu Talhah radhiyallahu anhu meminang Ummu Sulaim, dan ini juga pernah kita ceritakan, dibuka oleh Ummu Sulaim wawasan dan cara berpikir Abu Talhah.
yang ketika Abu Talhah sebagai seorang laki-laki yang ketika itu tidak beriman meminang Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Maka dikatakan oleh Ummu Sulaim, hal ta'lam annal ilaha alladhi abadtahu, wahai Abu Talhah, tidakkah engkau menyadari bahwasanya ilah yang engkau sembah? Ketika itu Abu Talhah menyembah berhala sama seperti orang-orang musyrik jahiliyah yang lainnya. Ketika mereka menyembah Lata, Uzza dan yang lainnya berupa berhala, patung. Apa kata Ummu Sulaim? Hal ta'lam annal ilaha alladhi abadtahu innama hiya khashabun sana'ahu Banu Najjar. Wahai Abu Talhah, tidakkah engkau melihat dan memandang bahwasanya ilah yang engkau sembah itu hanya sebongkah kayu yang dipahat oleh para pemahat. Patung yang mereka sembah, patung yang di hadapan patung itu mereka sujud, mereka mengagungkan berhala tersebut, mereka pun meminta memohon kepada berhala itu. Tidakkah engkau menyadari sesungguhnya itu hanyalah sebongkah kayu sana'aha Banu Najjar yang dipahat oleh para pemahat? Marah Abu Talhah pada mulanya, sehingga dengan alasan itu Ummu Sulaim menolak pinangannya. Tidak lama berselang waktu, Abu Talhah penasaran kembali meminang Ummu Sulaim dengan segala kedudukan dan janji yang dia akan berikan kepada Ummu Sulaim. Kembali Ummu Sulaim mengulangi perkataannya, tidakkah engkau menyadari bahwasanya berhala yang kau sembah hanyalah sebongkah kayu yang dipahat oleh para pemahat? Lalu ditambahkan oleh Ummu Sulaim, wa idzah tarakta lahtaraqat. Wahai Abu Talhah, sadar enggak? Ketika berhala dari kayu itu engkau sulut dengan api, maka dia akan terbakar. Dia akan terbakar. Bila dinyalakan api, dia akan terbakar. Dia tidak akan bisa menyelamatkan dirinya dari api ketika kita sulut api tersebut. Tidakkah engkau menyadari ini? Artinya seolah-olah Ummu Sulaim ingin menyadarkannya bahwasanya ikhwatal iman, jika seandainya dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, maka bagaimana mungkin kita minta keselamatan kepadanya? Logika dan cara berpikir yang sebelumnya pernah dibuat dan dijalankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bagaimana Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya ketika itu. Lalu dia tinggalkan berhala yang besar dan dia sandarkan kapak pada berhala yang besar tersebut. Maka ketika mereka menyadari berhala-berhala mereka dihancurkan, dan mereka pun memahami bahwasanya ada seorang pemuda fatan yuqalu lahu Ibrahim, yang bernama Ibrahim, dia yang selama ini benci dengan apa yang kita lakukan, maka ditangkaplah Nabi Ibrahim seperti yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maka ketika Nabi Ibrahim berada di hadapan mereka, Nabi Ibrahim tinggal menunjuk ada satu berhala besar yang utuh, bahkan kapak itu disandarkan kepada berhala ini. Secara fitrah manusia, ikhwatal iman, mereka pasti akan menyanggah, mereka pasti akan membantah, mana mungkin berhala ini yang menghancurkan berhala-berhala yang lain, sementara dia adalah berhala, benda mati.
Maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, dengan segala kekurangan dan kelemahannya inilah, makanya dia tidak pantas untuk diibadati. Atas segala kekurangan dan kelemahannya itulah, maka dia tidak berhak untuk disembah. Nah, ikhwatul iman, dari sinilah berangkatnya tauhid rububiyah tadi. Kenapa kita menyembah Allah? Karena Allah yang menciptakan kita. Karena Allah yang menghidupkan kita. Karena Allah As-Samad. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Kita bergantung kepada Allah. Allah yang memberikan kehidupan kepada kita. Allah yang memberikan ujian kepada kita. Allah yang menguji kita dengan kelapangan, dengan kesempitan. Maka apapun ikhwatal iman, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadati selain daripada Allah. Barulah datang kemudian ikhwatal iman bagian yang ketiga, yaitu tauhid al-asma was sifat. Kebesaran Allah Azza wa Jalla di dalam rububiyahnya tadi tergambar menjadi sesuatu yang lebih sempurna dengan keesaan Allah Azza wa Jalla di dalam nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla yang mulia. Maka bagian yang ketiga daripada tauhid yang disebut dan dinamakan dengan tauhid al-asma was sifat, pengertiannya adalah mengimani setiap nama-nama dan sifat yang Allah sebutkan untuk dirinya, dan mengimani nama-nama dan sifat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang Allah di dalam sunnahnya. Maka apapun yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis, berhubungan dengan nama dan sifat Allah, kita wajib al-i'tiqadul jazim. Kita wajib mengimaninya kama ja'at, sebagaimana disebutkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-namanya, ketika Nabi menyebutkan nama-nama Allah, ketika Allah menyebutkan tentang sifatnya, ketika Nabi menyebutkan tentang sifat Allah, sami'na wa ata'na. Karena itu dasar agama kita. Apapun nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, dengan prinsip ikhwatal iman, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang seumpama dengan Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah. Maka apapun yang disebutkan tentang Allah, baik dalam nama dan sifatnya, maka itu tidak sama dengan apapun termasuk dengan makhluk. Tidak sama dengan apapun termasuk dengan makhluk. Makanya prinsipnya laisa kamitslihi syai'. Tentu hal ini ikhwatal iman, seperti dikatakan oleh orang Arab, wabil mithali tattadihul maqal. Dengan contoh-contoh nanti akan kita berikan, baru akan jelas bagi kita, akan terang pengertian dalam khususnya bagian yang ketiga ini dalam tauhid asma was sifat. Namun waktu juga yang membatasi kita kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Insyaallah taala jika Allah masih memberikan taufik kepada kita, akan kita lanjutkan pada pembahasan kita pekan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.